Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmati semua. Semoga hidup jadi bahagia. Hati terasa sedih, hampa. Mungkin kita sudah lupa. Assalamualaikum ya ukti. Assalamualaikum ya ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam acara Majelis Ilmu yaitu Mu'tira Qalbu. Dan pada petang hari ini pemirsa, di tengah-tengah kita sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Talim An-Naba. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Dan juga di samping saya saat ini sudah ada Bapak Ustadz Ikhwan Nasution. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat insyaallah ya, Pak Ustadz, ya? Alhamdulillah sehat insyaallah. Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz dan juga ibu-ibu, hari ini kita mengangkat tema yaitu tentang hikmah Isra dan juga Mi'raj gitu ya. Dimana besok pada hari Sabtu itu memang untuk peringatan Isra Mi'raj. Tapi ada juga memang beberapa sekolah tuh udah hari ini nih Pak Ustadz. Seperti anak saya di sekolah Islam juga gitu kan, sekolah Islam terpadu itu sudah memperingati Isra Mi'raj secara bersama-sama. Nah kalau zaman saya masih kecil dulu ya Pak Ustadz, biasanya pada saat Isra Mi'raj itu memang kita di sekolahan itu biasanya makan bersama, kemudian diisi dengan ceramah, tausiah begitu ya, yang memang mengkisahkan tentang Isra Mi'raj itu sendiri. Tapi tidak tahu nih kalau saat ini mungkin hanya beberapa sekolah saja ya, karena memang sudah budaya seperti itu sudah sedikit sekali dilakukan. Nah kalau kita mendengarkan kisah Isra dan juga Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dan nanti dari Masjidil Aqsa itu naik begitu ya ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh, itulah dinamakan Mi'raj, dan menerima perintah untuk melakukan sholat sebanyak 50 waktu dulu ya Pak Ustadz ya, baru kemudian akhirnya alhamdulillah closingnya 5 waktu begitu ya, dan 5 waktu saja mungkin masih banyak yang belum bisa melakukan secara tepat waktu. Nah pemirsa, nanti juga kami akan mengundang partisipasi dari ibu-ibu semua di sini, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ikhwan Nasution terkait dengan tema kita hari ini yaitu tentang hikmah Isra dan juga Mi'raj. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, makasih Mbak Ranti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa TVRI dimanapun berada dan ibu-ibu Majelis Taklim An-Naba yang dimuliakan Allah. Amin. Isra dan Mi'raj itu adalah bahagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena mukjizat terbesar Nabi itu Al-Quran. Yang kedua adalah Isra dan Mi'raj. Namanya mukjizat, memang terkadang akal tidak akan pernah bisa memahami dari kisah Isra dan Mi'raj. Al-Quran tidak akan pernah bisa ditandingi oleh akal. Isra dan Mi'raj pun tak akan pernah akal mampu untuk menggali, tapi kita senantiasa menggali hikmah dari Isra dan Mi'raj. Maka Isra dan Mi'raj itu adalah bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kita bahas pada sore hari ini adalah hikmahnya, karena memang banyak hikmah dari Isra dan Mi'raj sampai hari ini terus dikaji para ulama. Di antara pelajaran Isra dan Mi'raj yang hendaknya jadi pelajaran kepada kita
Pertama, ada latar belakang. Jadi ada latar belakangnya tuh Mbak Ranti, Isra dan Mi'raj itu kenapa terjadi. Pertama, ketika itu Nabi memang sedang mengalami kesedihan yang luar biasa. Dalam sejarah disebut tahun itu tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Atau Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih? Jadi Nabi sedih karena memang ditinggal wafat, meninggalnya orang yang dicintainya. Satu adalah paman tercinta beliau, Abu Thalib. Abu Thalib inilah yang menjaga Nabi Muhammad SAW dari gangguan orang kafir Makkah. Jadi Nabi itu ketika berdakwah merasa aman, nyaman. Kenapa? Karena pamannya Abu Thalib itu masih hidup. Sehingga dalam sirah disebutkan bahwa Abu Thalib menulis di pelepah kurma, kemudian ditempel di dinding Ka'bah. Siapa yang berani berhadapan dengan Muhammad, maka dia akan berhadapan dengan aku. Maka tidak ada yang berani menurunkan itu tulisan di dinding Ka'bah. Itu dalam sejarah 3 tahun jatuh dengan sendirinya karena dimakan rayap. Jadi orang kafir Quraisy yang membenci Nabi Muhammad tidak berani berbuat apa-apa kepada Nabi. Kenapa? Karena pamannya Abu Thalib masih hidup. Sehingga Nabi merasa aman ketika itu. Tapi di tahun 11 kenabian, sebelum Isra dan Mi'raj itu terjadi, paman Nabi ini Abu Thalib meninggal. Sehingga sebagai manusia, Nabi juga merasa khawatir. Bagaimana setelah ini nanti yang menjaga beliau, Abu Thalib, sang paman, meninggal. Ditambah juga di tahun itu, di tahun yang sama, istri tercinta beliau, Khadijah juga meninggal. Khadijah wanita kaya raya di Makkah yang hartanya diserahkan untuk Islam. Khadijah menjadi tempat curhat Nabi sebagai manusia, suami curhat kepada istri dan sebaliknya. Maka Nabi pun merasa kehilangan. 2 orang yang menjaganya meninggal. Abu Thalib yang menjaganya, Khadijah menjaga dari sisi harta, ini meninggal. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Maka Nabi merasa sedih. Maka dalam sejarah Amul Huzni, apa hikmah yang bisa kita ambil? Nabi kekasih Allah pun masih merasakan sedih. Nabi kasih Allah pun masih diberikan ujian. Apalagi kita padahal Nabi manusia pilihan. Nabi yang dipastikan Allah masuk surga pertama. Nabi yang dijamin oleh Allah tak punya dosa, dijaga dari dosa. Tapi Nabi Muhammad SAW pun diberi ujian oleh Allah. Ujian, salah satu ujiannya adalah meninggalnya orang yang dicintainya. Maka ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu balaan?" Rasul, siapa sih manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi, "Al-anbiya summal amsal fal amsal." Manusia yang paling berat ujiannya itu, kata Nabi, adalah para nabi dan orang yang semisal. Maka ternyata ujian yang paling berat itu bukan kita, tapi ujian yang paling berat itu adalah para nabi. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, kekasih Allah, manusia pilihan, tanpa dosa, dijaga oleh Allah dari dosa, ternyata masih diberi ujian. Ujiannya adalah kematian dari orang yang dicintai. Artinya Nabi pun diberi ujian, Nabi pun diberi masalah, apalagi kita. Ini pelajaran kepada kita. Kalau ada orang yang boleh tak dapat ujian, tentu Nabi Muhammad tak boleh dapat ujian. Tapi Nabi Muhammad pun diberi ujian, apalagi kita. Tapi dari ujian itu, Allah ingin memberikan jalan keluar kepada Nabi Muhammad. Apa jalan keluarnya? Dipanggillah Isra Mi'raj sebagai hiburan. Jadi inilah yang melatar belakangi Isra dan Mi'raj. Salah satunya adalah Nabi ketika sedang sedih, Allah hibur. Cara Allah menghibur, memperjalankan. Tujuan memperjalankan untuk menerima perintah salat. Maka pelajaran hikmah juga selanjutnya kepada kita, masalah itu hari ini kita sedih, hari ini kita punya masalah, hari ini mungkin kita banyaklah hiruk pikuk dunia yang membuat kita sedih, merana, maka ternyata ada solusinya. Apa itu? Salat. Maka itu yang disebut wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka salat ini memang aneh daripada perintah yang lain. Karena seluruh perintah Allah, entahkah puasa, entahkah zakat, entahkah haji, sedekah, dan seluruh perintah selain sholat, itu diterimanya di bumi,
diterima Nabi melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu di bumi semua perintah. Tapi berbeda dengan sholat itu Mbak. Itu perintah sholat itu diterima bukan di bumi, di tempat tertinggi, di Sidratul Muntaha. Seolah-olah Allah ingin memberitahukan kepada Nabi, kepada kita bahwa puncaknya amal tertinggi adalah sholat. Bukan di bumi diterima, tapi adalah ternyata di Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Baik Pak Ustadz. Ya. Kita tahan batas ini dulu Pak Ustadz ya. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.